Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rohaini dari kelas Penjas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3. Nah, dalam kedaruratan medis 3 ini yaitu mengenai tentang keracunan dan gigitan binatang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan terlebih dahulu. Nah, keracunan merupakan suatu zat yang masuk dalam tubuh seseorang dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, keracunan juga bisa masuk ke dalam beberapa tahap gitu ataupun beberapa jalan. Nah, yang pertama yaitu bisa keracunan melalui mulut, yang kedua bisa melalui pernapasan, dan yang ketiga itu bisa melalui kulit. Nah, keracunan melalui mulut ini penyebabnya itu yang pertama bisa dari obat-obatan. Nah, selain itu juga bisa dari makanan atau minuman yang kadaluarsa. Terus yang ketiga yaitu bisa dari zat kimia atau obat serangga dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu bisa dari makanan yang mengandung racun. Nah, terus selain itu juga ada pertolongannya. Nah, pertolongan untuk racunan yang disebabkan dari mulut yaitu yang pertama itu bisa membuat rangsangan dengan memasukkan jari, otomatis akan muntah. Nah, dari dalam muntah itu otomatis si racun itu akan keluar gitu dari mulut kita. Nah, terus selanjutnya itu posisikan korban duduknya tuh condong ke depan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu penolong berdiri di samping korban untuk menenangkan ataupun membantu si korban. Terus yang ketiga yaitu penolong harus menggunakan sarung tangan. Bila si korban itu tidak sadar, otomatis bawa langsung ke rumah sakit, tidak perlu ada lagi rangsangan. Nah, terus apabila si korbannya banyak juga, pisahkan dengan cara triage atau bila korban itu meminum racun serangga. Nah, kalau misalkan si korban itu meminum racun serangga, maka turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah kepada si korban. Nah, yang selanjutnya juga bisa keracunan melalui pernapasan. Nah, keracunan melalui pernapasan ini ada beberapa gejalanya. Yang pertama yaitu dari pernafasan sesak, terus yang kedua dari kulit sinusitis atau kebiruan, dan yang ketiga yaitu nafasnya berbau, dan yang terakhir yaitu bisa dari batuk, gejalanya sendiri. Nah, terus ada juga yaitu penyebab keracunan melalui pernapasan di sini yaitu yang pertama bisa dari menghirup gas beracun, dan yang kedua bisa dari kebocoran gas industri. Nah, tahapnya ada juga tahap keracunan melalui pernapasan ini. Yang pertama itu si korban akan mengalami sakit kepala. Nah, apabila si korban sudah mengalami sakit kepala, otomatis dia pun akan merasakan mual. Nah, setelah mual, si korban akan merasakan pusing. Setelah pusing, si korban akan kesulitan untuk bernafas. Nah, terus si korban juga akan kolaps. Nah, setelah kolaps baru si korban hilang kesadaran. Nah, begitu tahap keracunan melalui pernapasan ini. Terus yang selanjutnya juga bisa pertolongan keracunan melalui pernapasan itu yang pertama bisa kita membawanya ke tempat yang aman dulu terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu tenangkan korban agar si korban tidak panik. Yang ketiga yaitu beri oksigen sampai si korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernafasannya itu dirasakan nyaman oleh si korban tersebut. Yang selanjutnya yaitu keracunan melalui kulit. Nah, keracunan juga bisa melalui kulit selain dari pernapasan dan dari mulut. Nah, ada penyebabnya keracunan melalui kulit. Yang pertama itu bisa dari zat kimia, biasanya bahan pertanian. Nah, terus yang kedua bisa dari tanaman juga. Yang ketiga juga bisa dari tersentuhnya binatang atau ulat bulu atau makhluk di laut gitu. Terus selain itu juga ada gejala-gejala keracunan melalui kulit. Yang pertama, kulitnya akan berwarna kemerahan. Beda dengan
yang biasanya gitu si kulit itu akan berubah warnanya. Terus yang kedua, si kulit itu akan merasakan gatal. Gatalnya tuh ya tidak biasa kayak seperti kita gatal. Terus yang ketiga, akan merasakan nyeri si kulit kita apabila terkena keracunan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu si kulit itu bisa sampai melepuh atau seperti luka bakar gitu. Nah itu berarti udah termasuk ke dalam keracunan kulit ya, sudah terlihat gitu. Terus yang selanjutnya, bila terlalu parah akan mengakibatkan shock tersendiri gitu kan, karena mungkin si orang itu tidak tahu kalau beliau itu terkena keracunan atau tidak. Nah maka si korban itu apabila parah maka dia akan merasakan shock. Nah terus ada juga pertolongan korban melalui kulit juga keracunan. Nah yang pertama itu buka pakaian si korban yang terkena keracunan itu. Terus yang kedua itu siram dengan air bagian yang terkena racunnya itu. Disiramnya itu dengan air yang mengalir kalau bisa. Terus yang ketiga, arah menyiram dari bagian dalam keluar. Nah terus selanjutnya juga apabila tahap-tahap yang tadi telah dilakukan, maka bawa ke rumah sakit untuk pengobatan yang lebih lanjutnya. Yang selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang pertolongan luka dari gigitan binatang. Nah, yang pertama itu yaitu gigitan serangga. Nah, gejalanya itu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang. Terus selain itu juga kepala menjadi pusing, terus akan merasakan demam, berkeringat dingin, sesak nafas disertai muntah. Nah, adapun cara penanganannya yaitu yang pertama siapkan 6 siung bawang putih. Nah, kalau misalkan untuk gigitan serangganya itu banyak, tapi kalau misalkan sedikit bisa 1 siung saja. Nah, si bawang putihnya itu dikupas lalu ditumbuk sampai halus. Nah, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Jadi apabila kita sudah menumbuknya, kita langsung memberikan si bawang putih itu ke luka yang ada di tubuh kita. Nah, seperti itu. Terus bisa kita menghilangkan gatal karena ulat bulu gitu kan. Yang pertama, bersihkan dahulu bulu-bulu ulat yang menempel. Terus yang kedua, gunakanlah menggunakan garam yang dicampur minyak kelapa gitu. Terus sesudah itu oleskan pada bagian yang terasa gatal. Nah setelah itu diamkan kira-kira setengah jam biar ada perubahan gitu. Terus yang ketiga yaitu bersihkan apabila sudah merasa bahwa gatalnya itu sudah hilang. Tapi perlu diingat juga bahwa rasa gatal karena ulat bulu itu jangan sampai digaruk gitu. Jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena apabila semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Kayak seperti contoh, apabila kita menggaruk otomatis kan ada kuman-kuman yang menempel ya di dalam kuku kita atau tangan kita. Nah apabila kita terus menggaruk otomatis si gatalnya itu akan menjalar kemana-mana gitu, akan semakin luas. Nah penggarukan yang berlebihan, penggarukan yang berlebihan juga bisa menyebabkan iritasi kepada kulit kita. Nah yang selanjutnya yaitu gigitan pada serangga yaitu tomcat. Nah, tomcat juga kan dikenal mengandung racun jenis padarin yang menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes gitu kan, pernah ada ya penyakitnya. Terus cara penanganannya bisa dilakukan menggunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Nah itu menjadi penawar racun apabila digigit tomcat gitu kan. Terus selain itu juga bisa menggunakan yang lain, cuman yang
saya tahu gitu, saya pahami, bisa menggunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur itu. Terus selanjutnya gigitan karena serangga juga bisa dari gigitan pacet atau lintah. Nah, apabila kita terkena pacet atau lintah, yang pertama-tama yaitu tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi oleh garam, terutama di bagian mulut lintahnya gitu. Jadi kita memberikan si garam itu kepada mulut lintah yang mengenai tubuh kita. Nah, setelah lintah lepas, setelah itu bersihkanlah luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahannya itu berhenti gitu. Nah, itu mungkin cara cara-cara dari keracunan serangga. Serangganya itu bisa dari ulat bulu, bisa dari tomcat, dan bisa dari lintah gitu. Selain itu juga ada gigitan ular. Nah, tanda dan gejala pada gigitan ular, yang pertama itu pasti ada bekasnya ya, bekas gigitannya gitu. Terus yang kedua, kita akan merasakan sakit yang hebat. Dan yang ketiga, pasti akan merah sekitar lukanya. Nah, penting untuk diketahui juga bahwa si ular itu sebelum menyerang, pasti si tubuh ularnya itu akan membentuk huruf S gitu. Nah, makanya apabila kita menemukan atau menemui atau kebetulan ketemu dengan ular, otomatis kita pun harus jaga jarak gitu. Jangan sampai kita mengganggu beliau atau kita mengganggu ular tersebut di alam atau dimanapun. Nah, kita juga bisa mengenali ular itu berbisa atau tidak gitu. Nah, hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa yaitu kita mengenali terlebih dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya gitu. Dengan demikian otomatis kita pun bisa tahu apakah gigitan ular itu berbahaya atau tidak. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan langkah-langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Nah, adapun jenis gigitan ular berbisa. Nah, jadi si ular itu ada yang berbisa, ada yang tidak gitu. Nah, ciri-ciri pada ular yang berbisa itu yang pertama bisa terlihat gitu dari kepalanya. Kepalanya itu akan berbentuk segitiga gitu kan. Terus gerakan si tubuhnya itu pasti akan lambat. Nah, selain itu juga, selain lambat, dia pun tenang gitu. Terus penuh percaya diri gitu melewatnya atau ya seperti itu. Terus beraktivitasnya itu pada malam hari rata-rata ya, atau nokturnal. Nah, terus membunuh mangsanya itu dengan menyuntikkan bisanya. Nah, selain itu juga kalau ular yang berbisa itu memiliki taring yang berbisa 2 meskipun itu tidak terlalu terlihat gitu kan. Terus racunnya itu mematikan. Terus setelah menggigit, si ular itu pasti masih diam di tempat gitu, nggak akan langsung pergi. Nah, terus biasanya gigitan ular berbisa itu gigitannya ada 2 titik. Jadi karena 2 titik itunya tuh dari taringnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Terus selanjutnya juga ada ular yang tidak berbisa. Nah, ciri-cirinya itu bentuk kepalanya itu oval, berbentuk oval atau bulat telur gitu seperti apa. Terus gerakannya juga agresif gitu, beda dengan yang ular yang berbisa. Kan kalau ular yang berbisa itu tenang gitu kan. Terus cepat dan takut pada musuh gitu. Kalau misalkan si ular itu tidak berbisa. Terus selain itu juga membunuh mangsanya itu dengan membelit. Nah, terus selain itu juga beraktivitasnya itu pada siang hari atau diurnal. Terus tidak memiliki taring bisa, beda dengan ular yang berbisa mempunyai taring 2. Terus gigitannya itu tidak mematikan gitu, masih bisa diobatin gitu kan. Terus setelah menggigit langsung lari kalau ular yang tidak berbisa itu. Terus bisa juga dilihat dari sisiknya. Nah, apabila
ular tidak berbisa itu mempunyai sisiknya itu 2 baris. Tapi kalau misalkan yang berbisa itu sisiknya hanya 1 baris. Nah, terus selain itu juga penanganan dalam gigitan ular juga yang pertama itu kita harus tetap tenang gitu kan. Terus selain itu juga diamkan lengan atau kaki yang digigit ular itu. Jadi apabila udah digigit didiamkan gitu, jangan digerakkan ataupun dipijit atau apapun itu jangan gitu. Terus jangan banyak gerak juga agar racunnya itu tidak menjalar kemana-mana. Posisikan kita tetap diam gitu kan. Terus lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan gitu, seperti cincin, gelang, terus jam tangan, kalung ataupun yang sebagainya. Terus sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Jadi kayak melepaskan aksesoris yang ada dalam diri kita. Terus selain itu juga posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitannya itu lebih rendah dari jantung gitu kan, agar si darahnya itu tetap diam di situ, tidak mengalir ke jantung gitu kan. Terus setelah itu bersihkan luka, tetapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Jadi kayak disiramnya tuh dengan air mengalir gitu, jangan air yang sudah ada. Terus selain itu juga tutup dengan kain yang bersih dan kering apabila sudah dibersihkan lukanya itu. Terus selain itu juga gunakan bidai untuk mengurangi pergerakan, itu lebih baik ya, atau lebih bagus gitu. Terus apabila ingin memakai bidai itu usahakan tetap longgar gitu, sehingga tidak membatasi aliran darah yang mengalir. Nah, setelah pertolongan darurat itu sudah selesai dilakukan, kita langsung membawa atau merujuknya ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Nah, pendarahan di tempat lain juga kayak seperti paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah juga akan menjadi gangguan pembekuan pada darah gitu kan. Nah, yang pertama itu ada neurotoksik, yaitu bersifat racun terhadap saraf. Nah, yang akan menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan, hingga kejang gitu kan. Terus apabila menyerang saraf pernapasan gitu kan, ini dapat menyebabkan penderita itu akan sulit bernafas dan dapat menyebabkan kematian gitu kan. Terus ada juga kardiotoksik, yaitu gejala yang timbul berupa penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah itu bisa dari shock dan henti jantung. Nah, selanjutnya bisa dari sindroma kompartemen, yaitu yang merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dan sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan gitu kan. Nah, akibatnya si pembuluh darah itu dan sarafnya itu bisa terjepit, dan lama kelamaan si otot itu bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskannya ke dokter untuk melakukan operasi. Nah, pertolongannya itu yaitu yang pertama bisa memposisikan lukanya itu lebih rendah dari jantung. Nah, itu kenapa alasannya ya agar si darahnya itu tidak mengalir gitu. Jadi hanya tetap di situ gitu, kayak menyendat gitu kan. Agar si racunnya itu bisa tidak menjalar kemana-mana. Terus yang kedua juga bisa kita menghubungi bantuan. Nah, selagi kita menghubungi bantuan, kita juga bisa menenangkan si penderita itu agar tenang gitu, tidak panik atau apapun itu. Terus cuci luka dengan sabun gitu kan. Terus setelah itu lakukanlah imobilisasi. Nah, terus yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa itu yang pertama yaitu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular itu dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Nah, itu jangan ya. Terus selanjutnya itu yang tidak boleh
menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitannya gitu. Terus selanjutnya itu mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Nah, itu juga jangan, karena akan menghambat gitu. Terus pasti akan ada akan ada yang tidak enak dirasa gitu kan. Jadi jangan terlalu keras dan jangan terlalu longgar juga. Terus selain itu juga beberapa sumber bisa menyebutkan bahwa pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama saja apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Terus meminum minuman alkohol atau kopi itu tidak boleh dilakukan. Terus selanjutnya juga mencoba mengejar dan menangkap ular. Nah, jangan gitu, apabila kita sudah tergigit ataupun sudah tercekam, kita pun jangan mengejar si ular tersebut, karena kita mau ngapain lagi gitu, karena diri kita juga sudah terserang, otomatis kita pun harus bisa fokus kepada diri kita sendiri agar si bisanya itu tidak menjalar kemana-mana gitu, seperti itu. Selanjutnya juga ada gigitan oleh anjing. Nah, cara penanganannya juga bisa dilakukan dengan cara pertama, membiarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka gitu. Nah, apabila kita tergigit oleh anjing, otomatis kita pun ya sudah biarkan dulu gitu, biar si darah itu mengalir agar si kumannya itu keluar gitu, tidak masuk ke dalam darah kita. Terus yang selanjutnya juga, setelah si darah itu mengalir, bersihkanlah dengan air bersih. Nah, sebisa mungkin dengan air yang mengalir gitu kan. Terus setelah dibersihkan, beri antiseptik berulang kali gitu kepada si luka yang tergigit itu. Terus kenapa harus berulang kali? Karena bisa lebih mengefektifkan untuk membunuh kuman pada menit-menit awal. Nah, selanjutnya yaitu perlakukan sebagai luka terbuka atau membalutnya gitu. Setelah kita membersihkannya, setelah kita memberikan antiseptik, nah kita tuh si luka itu langsung kita balut gitu agar tidak ada lagi kuman yang masuk setelah dibersihkan si lukanya itu. Nah, setelah itu bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan tersebut. Jadi agar lebih aman, kita itu bisa membawanya apabila kita sudah memberikan penanganan yang setidaknya kita itu bisa meminimalisir gitu. Nah, setelah itu kita bisa membawanya ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat.